Surbahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Masih suka ganti celana dalam sehari sekali? Kembali lagi bersama saya John. Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Downrain tahun 2017. Sebuah film menarik yang disutradarai oleh Ryohei Kitamura, seorang sutradara asal Jepang yang karya-karyanya mungkin sudah pernah kalian tonton dan juga pernah saya rangkum di IQ 7 seperti film The Midnight Train, No One Lives, dan lain-lain. Hampir semua filmnya unik-unik, jadi langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan jalan dalam, selamat menonton dan Jackie Trot. Get it when I get back. Diawali dengan memperlihatkan sebuah mobil yang tiba-tiba pecah ban tepat di daerah yang sepi penduduk, di mana lokasi tersebut cukup terbuka dan tidak menyeramkan sama sekali. Para penumpang mobil ini pun berisikan 6 remaja yang sedang melakukan perjalanan jauh, di mana salah satu gadis yang bernama Jody ini bengetnya pun tak sengaja tidagor karena insiden tadi, tapi beruntung tidak mengalami luka yang serius. Penumpang di mobil ini pun terdiri dari 3 perempuan dan 3 laki-laki. Mereka pun menunggu mobil yang liwat untuk meminta bantuan dan tumpangan. Namun nampaknya jalur ini jarang sekali dilewati oleh para pengendara, sehingga para lelaki terpaksa harus mengganti ban tersebut dengan ban serep. Di saat para laki sedang sibuk mengganti ban, salah satu gadis yang bernama Sarah, ini babangusnya pun malah sibuk memposting situasi ini di media sosial, di mana niat tersebut harus kandas oleh buruknya sinyal di lokasi tersebut. Ini adalah Jeff, satu-satunya pria berbadan tinggi besar yang masih berusaha untuk mengganti bannya, di mana saat para cewek sedang ngiyuhan di samping mobil dan satu lagi pergi ke semak-semak untuk papang raos, Jeff pun terus mengerjakan bannya tersebut di bawah terik panas sinar matahari. Saat itulah Jeff melihat sebutir peluru jatuh dari ban yang pecah tersebut, di mana insiden tadi ternyata bukan semata-mata kecelakaan, melainkan ada seseorang yang dengan sengaja menembak ban mobil mereka. Dan betapa terkejutnya Sarah melihat kondisi Jeff sudah dalam keadaan kepala pecah, disusul dengan Sarah sendiri yang mengejutkan semua orang ketika ada tembakan hampir saja membuat bola matanya keluar. Dan ya, ada seseorang yang menembaki mereka semua, entah dari mana asalnya. Tetapi ketika mereka semua akan bersembunyi, salah satu pria yang bernama Todd tidak pakai Ken pun tertembak di bagian bahu. Tapi beruntung mereka semua berhasil selamat. Tersisa 4 orang, yakni Jody, Karen, Todd, dan satu pria yang bersembunyi di balik pohon mati bernama Eric. Ini babangusnya, sebagai seorang anak dari keluarga militer, Karen ternyata paham jika si sniper menggunakan peredam yang membuat kecepatan pelurunya melambat dan tidak bisa menembus mobil ini, sehingga mereka akan cukup aman sementara berada di balik mobil tersebut. I grew up around guns. Eric yang ketakutan pun menyarankan mereka berempat untuk lari secara bersamaan, berharap konsentrasi si sniper menjadi terpecah. Namun hal itu tentu sangat beresiko tinggi, karena bisa saja salah satu dari mereka akan tertembak sehingga usulan tersebut ditolak oleh yang lain. Dan jikalaupun mereka bisa lari, lari kemana? Tempat ini begitu terbuka. Dial 911! Sinyal yang tidak bisa dijangkau pun membuat mereka kesulitan untuk menghubungi 911, di mana Todd akhirnya memiliki ide untuk mengetahui di mana posisi si sniper berada dengan cara memancingnya menembak dan merekamnya dengan ponsel. Hurry up in there!
Dan kita akhirnya akan melihat asal tembakan tersebut ternyata berasal dari atas pohon, di mana si sniper jelas memiliki kendali atas mereka semua, yang dengan kata lain si sniper tidak akan pernah membiarkan mereka lolos dan akan terus menunggu di sana sampai targetnya habis semua. Tidak dijelaskan siapa identitas si sniper, apa motifnya, dan kenapa harus para remaja ini yang jadi targetnya. Sehingga saya ingin tekankan kepada teman-teman semua bahwa si sniper ini tidak lebih dari seorang yang sakit, mungkin psikopat yang hanya ingin mempermainkan nyawa seseorang, di mana dia memang sengaja berada di sana untuk menunggu korbannya lewat, yang kebetulan Jody dan kawan-kawan hanya sedang apes atau sial saja harus menjadi target dari si sniper psikopat ini. Terus bertahan di sini ternyata bukan ide yang bagus, karena selain terik panas matahari yang semakin menyengat, mereka juga harus makan sesuatu untuk tetap berpikir waras dan tidak rese. Sehingga Todd memiliki ide untuk mendapatkan sinyal, berharap di posisi lain sinyal akan muncul dengan cara menggerakkan mobilnya menggunakan kotak untuk mengganjal gas dan gigi mobil yang dinetralkan. Ide ini ternyata sama sekali bukan ide yang bagus, karena saat mobil terus maju dan tidak mau berhenti, mereka bertiga pun sekuat tenaga untuk menahannya sampai-sampai Jody harus terjengkang dan menjadi sasaran empuk si sniper. Pada posisi tersebut, ada saja hal yang membuat kita menjadi kesal dan greget, di mana Jody yang memiliki kesempatan untuk tinggal lari saja ke posisi aman pun dengan bolohonya malah cicing wae, yang secara logika kalau takutnya gerak cepet atuh neng, ulah ngajodog wae. Si Jody malah duduk dengan raut wajah ketakutan yang seolah-olah membuat si sniper dipermudah dan dipersilahkan untuk modaran si Jody ini. Anjing. Saat itulah Karen mengetahui jika si sniper sedang mengisi peluru atau reload, di mana Karen segera teriak agar Jody langsung lari, yang hal itu juga dimanfaatkan oleh Eric untuk pindah posisi, yang dirinya harus tak sadarkan diri ketika dua peluru panas menghujam kedua kakinya. He used me to lure him out. Eric! Hey, come on, buddy, don't pass out on us! Saat waktu zuhur sudah lewat, matahari jelas semakin menyengat yang membuat mereka semua kehausan, sehingga sebotol air le minerale sedikit bisa menyegarkan tenggorokan dan mengurangi resiko dehidrasi berkat air yang ada manis-manisnya gitu. Yang tanpa mereka semua ketahui, si sniper sedang cai meniraos sembari barang lebok, dan yang hal itu jelas sebuah tindakan yang watado sekali melihat kondisi para korbannya yang sedang kelaparan dan kepanasan. Eric yang sudah siuman pun dilemparkan botol air supaya bisa sedikit pulih, di mana saat Eric akan minum, tiba-tiba ya, si koplok sniper ini pun menembak tangan Eric berikut botolnya, di mana hal ini jelas memperburuk kondisi Eric yang sudah kehilangan banyak darah, di mana pada saat yang bersamaan muncullah seekor serigala yang sudah pasti akan menyantapnya, sehingga Eric memilih untuk pasrah daripada pede hidup tapi menderita. Beberapa jam berlalu, hari semakin sore, bibir semakin kering, situasi masih seperti ini dan Jody masih sempat-sempatnya pipis tepat di samping Todd dan Karen, yang hal itu wajar sih, daripada ditahan jadi penyakit, ya sudah mecer saja. Luka tembak pada bahunya ternyata membuat Todd mulai kehilangan akal sehatnya dan pasrah sama seperti si Eric, di mana dia dengan santainya berdiri dan berjalan ke arah jasad Sarah, yang hal ini sengaja dibiarkan oleh si sniper yang tidak menembak Todd dan membiarkannya menikmati detik-detik terakhir kematian. Dan saat itulah muncul mobil lain yang merupakan sebuah keluarga yang sama-sama bernasib sial harus melewati jalur ini, di mana si sniper langsung menembak pengendara tersebut yang membuat mobilnya terguling dan melindas jasad-jasad mereka yang sudah tewas.
Kesempatan pun muncul ketika satu orang bapak-bapak berhasil selamat dari insiden itu, di mana Karen meneriaki si bapak untuk menghubungi 911 berharap ada sinyal di posisinya dan entah berhasil atau tidak, tapi tiba-tiba satu-satunya kesempatan mereka untuk bisa selamat akhirnya hilang, ditambah kini hanya tinggal Jody dan Karen yang tersisa, di mana saat Jody hanya bisa menangis dan menjadi beban, Karen justru melihat ide lain saat melihat mobil yang terbakar, yakni asap yang mengepul, yang mana asap akan membuat penglihatan seorang sniper menjadi terganggu saat asap tersebut bisa dihasilkan dengan jumlah yang cukup banyak. Alhasil dari sore sampai malam mereka berdua pun mencoba untuk mengumpulkan bahan-bahan yang bisa terbakar dan menimbulkan asap yang mengepul seperti karet ban, kulit jok mobil, dan beberapa material lain yang bisa menimbulkan asap dalam jumlah banyak. Ketika mereka sudah membakarnya, saat itulah muncul mobil petugas yang ternyata bapak-bapak tadi berhasil menghubungi 911, yang mana peluang untuk selamat akhirnya bisa lebih besar dengan adanya para petugas yang siap untuk menghadapi si sniper psikopat tersebut. You see that road? Where we are, we'll know. Para petugas pun langsung membaca situasi ini dan menyadari jika si pelaku benar-benar sangat berbahaya dan tak akan melepaskan korbannya begitu saja, sehingga mereka merasa perlu untuk meminta pasukan tambahan kepada kantor pusat, yang pada saat itu dilakukan. Tiba-tiba ya, satu polisi pun tewas dan membuat mobilnya melaju, di mana satu anggota yang berada di atas pun terjungkal keluar dari mobil dan harus ditembak oleh si sniper. Melihat si sniper sedang sibuk dengan para polisi, Karen pun mengajak Jody untuk secepatnya kabur dari sana, di mana Karen mencoba meyakinkan bahwa tidak ada waktu lagi untuk mikir karena sebentar lagi asap akan segera memudar. Namun apa respon si Jody? Dia malah diam saja dan nampak ketakutan, sehingga ketika asap semakin memudar, Jody pun menghitung dari 1 sampai 3 agar mereka berdua lari secara bersamaan, dan Jody dengan belegugnya malah diam saja, sehingga saat Karen menoleh dan memaksa si beban Jody untuk secepatnya lari, hal itu pun dilihat oleh si sniper yang membuat Karen harus tewas ditembak di kepalanya. Setelah menyaksikan momen si beban yang secara teknis telah membuang waktu yang membuat Karen tewas, kini saatnya si beban Jody langsung lari ke arah para polisi, di mana saat kedua polisi yang tersisa ini pun berusaha untuk melumpuhkan si sniper, tapi justru merekalah yang harus tewas terbunuh. Tersisa si beban yang menaiki mobil polisi dan menginjak gas sekencang mungkin, di mana mobilnya berhasil menabrak pohon tempat si sniper bersemayam, yang hal itu membuat si sniper terjatuh dan gelantungan di atas pohon. Dan inilah dia bebenguk si sniper yang sedari tadi mengheadshot semua orang seenak jidat, di mana si beban berhasil mengambil senapan milik si sniper dan menembaknya hingga membuat dia tersungkur. Saat itulah si beban melihat garis-garis pada popor senapannya, di mana garis-garis tersebut menandakan sudah berapa banyak korban yang telah dibunuhnya, yang hal itu langsung membuat si beban terbayang wajah para sahabatnya yang sudah almarhum, dan dengan penuh emosi si beban pun memukul-mukul wajah si sniper hingga tidak karuan, dan tiba-tiba ya, si beban pun tertembak ketika senapannya tak sengaja terkokang dan menembak tepat ke arah tenggorokannya, di mana hal ini cukup memuaskan saya pribadi menyadari fakta bahwa si Jody beban ini harusnya sudah mati dari tadi, mengingat semua tindakan bodohnya telah menyusahkan dan mengakibatkan si Karen terbunuh. Mam, baru kali ini saya lebih emosi ke tokoh utama daripada penjahatnya. Alhasil, tidak ada yang tersisa satu orang pun pada insiden ini, terkecuali sang kameramen, sehingga tamat ending yang sangat-sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, jika ingin jadi orang terakhir yang selamat, jadilah beban. Saya John, mewakili Drex yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, selangkangan hitamku Daniel.